Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ibu Korwil Lurah Kecamatan Wanayasa yang kami hormati beserta jajarannya, Bapak Ibu pengurus K3S serta jajarannya dan rekan-rekan kepala sekolah Kecamatan Wanayasa beserta yang mewakilinya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Marilah pagi ini kita terus panjatkan lantunan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan bersyukur mudah-mudahan Allah akan melimpahkan nikmat itu kepada kita semuanya. Tetapi Allah pun mengancam, mana kita kufur, Allah mengancam dengan adab yang sangat. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat itu. Wa la in kafartum, siapa yang kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku, siksaku amat pedih. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Ya, mudah-mudahan dengan nikmat itu kita pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan tambahan limpah rahmat nikmat itu kepada kita semuanya. Amin. Mari pada siang hari ini sesuai dengan kalam Rasulullah, sesuai dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sesudah Ramadan kita kemarin belajar maksimal, apakah sesudahnya kita masih langgengkan membaca kitab-kitab suci, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita punya di rumah? Jangan sampai setelah kemarin Ramadan dengan rajin kita buka setiap hari, setelah Ramadan berakhir dibiarkan di atas lemari, kemudian debunya sampai menebal lagi sampai Ramadan lagi baru dibuka kembali. Hari ini kami ingin mengingatkan satu ayat yang kami baca sesudah tadi ketika Khotimah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan sudah kami perintahkan kepada kamu untuk agar jangan menyembah apapun selain kepada Dia. Artinya selain kepada Allah. Allah ta'budu, jangan menyembah apapun illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah saja. Allah ta'budu kalau dirinci, jangan kita menghambakan dirinya kepada apapun. Jangan mengabdikan dirinya kita kepada apapun, kecuali hanya kepada Allah saja maksudnya. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kita dianjurkan untuk berbuat baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika keduanya bersama kamu setelah tua, atau salah satu di antaranya bersama kamu,
maka kita dilarang membentaknya. Kita dianjurkan untuk berkata kepada keduanya dengan qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia, yang lembut, yang halus. Sampai tidak disebutkan berkata berkata dalam bahasa Arab, di dalam tafsir bahasa Indonesia disebutkan lah, dan lain sebagainya. Ketika dapat panggilan orang tua, maka kita tergolong sebagai orang yang durhaka. Yang mana durhaka itu adalah sebuah dosa yang adabnya sangat dekat, tidak menunggu nanti apa belakangan. Tetapi adab atas durhaka itu sangat dekat kepada kita. Karena itu mudah-mudahan siapa yang bersama orang tua di antara kita, mudah-mudahan bisa satu, tidak menghardik, tidak membentak, kemudian berkata dengan kedua orang tua itu dengan lembut, dengan kata-kata yang mulia. Dalam sebuah cerita, dalam sebuah ada sebuah cerita bagaimana pengabdian seorang anak kepada orang tua. Ada cerita-cerita yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah kisah Uwais Al-Qarni, seorang sahabat Rasul yang ingin hidup bersama Rasul tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasul sekalipun. Kenapa? Karena ia sangat merindukan Rasul, tetapi ia memelihara orang tuanya yang sudah sepuh dan lumpuh. Ia suapi, ia mandikan, ia cukupi semua kebutuhannya. Tetapi menjelang meninggal, ibunya bilang, Uwais, aku telah engkau penuhi semua hajatku, hanya tinggal satu yang belum. Aku ingin aku hajikan sebelum aku dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Uwais yang kondisinya miskin dan hanya pencari kayu bakar atau pengembangan di dalam sebuah riwayat, Uwais mengiyakan dengan sebuah jawaban yang bingung. Bagaimana aku orang miskin bisa menghajikan ibunya? Tetapi Uwais tetap mengiyakan. Semalam setelah menjawab pertanyaan ibunya, Uwais berpikir keras, bagaimana saya orang miskin dari Yaman menuju Mekah menghajikan ibunya. Ia lalu di dalam sebuah riwayat ada disebutkan membeli seekor anak sapi. Di dalam riwayat yang lain membeli seekor anak kambing. Setelah dibelinya, Uwais pelihara sapi itu di bukit, dibuatkan kandang. Ketika pagi ia gendong ke lembah untuk makan. Setelah kenyang sore ia gendong ke atas. Setelah 8 bulan sampai diriwayatkan di Yaman, Uwais dikenal sebagai orang gila. Tetapi pada saat musim haji datang, sapi itu sudah lebih dari 1 kintal bobotnya. Sehingga pada saatnya ada panggilan haji, Uwais menghampiri ibunya. Ibu, mari berangkat haji bersamaku. Dengan apa, Uwais? Engkau akan aku gendong. Yaman ke Mekah kalau dibrowsing panjangnya 1113 km. Yang mana saat itu bukan jalan aspal seperti yang sekarang kita lihat. Tetapi itulah bentuk salah satu contoh pengabdian seorang anak, bakti seorang anak kepada ibu yang luar biasa dalam kondisi tidak berpunya, dalam kondisi sangat sengsara, ia bisa menghajikan ibunya. Mudah-mudahan Uwais ini menginspirasi kita semuanya yang sertifikasi bertumpuk-tumpuk di tabungan. Barangkali bantalnya berisi uang, panggillah ibu, tahun depan mari haji bersamaku. Mudah-mudahan Uwais menginspirasi kita semuanya. Amin. 30 tahunan. Ayat ini ada panjang kami ceritakan, belum sampai ke belakang-belakang, tapi baru sampai kepada berbakti kepada orang tua sudah menghabiskan waktu 30 menit gitu. 9 menit baru 9 menit. Kelengkapan ceritanya disambung di
Ibu yang akan datang biar tidak menyita acara konferensi. Patut dimulai materi. Demikian mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan untuk memuliakan orang tua kita dan untuk memberikan layanan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong anak-anak yang durhaka dan kita pun diwajibkan memberikan penularan bagaimana agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semua anak di Wanayasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, banyak yang tidak sesuai dengan referensi, mohon bisa dimaklumi karena kondisinya belajarnya dadakan. Jadi kiai nonton pinggir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.